Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dari mata kuliah Jaringan Komputer 3, yaitu pada modul 6 di sini kami akan mempresentasikan pada modul 6 yaitu NAT for IPv4. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Claudia Cynthia Bella dengan NPM 2478204. Langsung aja di sini saya mulai. Pada subbab ini kita itu diperkenalkan dengan alasan mengapa materi NAT untuk IPv4 itu penting buat kita pelajari. Jadi, alamat IPv4 itu memiliki panjang 32 bit ya. Secara sistematis, jumlah alamat IPv4 yang tersedia hanya sedikit lebih dari 4 miliar alamat. Lalu pada tahun 1980-an jumlah tersebut dianggap sangat besar ya, dan diperkirakan cukup untuk memenuhi kebutuhan jaringan. Namun perkembangan komputer, laptop, smartphone, tablet, perangkat Internet of Things, serta internet membuat kebutuhan alamat IP itu meningkat dengan sangat cepat. Akibatnya, jumlah alamat IPv4 publik itu tidak lagi cukup jika setiap perangkat harus memiliki satu alamat publik yang unik. Sehingga IPv6 itu kemudian dikembangkan sebagai solusi jangka panjang karena menyediakan jumlah alamat yang jauh lebih besar. Meskipun begitu, sebagian besar jaringan saat ini masih menggunakan IPv4 atau kombinasi IPv4 dan IPv6. Karena proses peralihan menuju jaringan IPv6 itu sepenuhnya masih berlangsung, dikembangkanlah namanya Network Address Translation atau NAT yang akan kita bahas ini. NAT itu membantu mengelola keterbatasan alamat V4 dengan kemungkinan banyak perangkat menggunakan alamat privat di jaringan lokal. Kemudian berbagi satu atau beberapa alamat publik untuk terhubung ke internet. Jadi modul yang akan kita pelajarin ini penting ya, karena kita akan memahami bagaimana NAT membantu mempertahankan penggunaan IPv4, lalu bagaimana proses penerjemahan alamat dilakukan, serta bagaimana berbagai jenis NAT itu dikonfigurasikan pada router. Nah, what will I learn to the in this module? Setelah mengetahui alasan pentingnya NAT, jadi pada subbab ini itu dijelaskan tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada modul 6. Tujuan utama modul ini yaitu agar kita mampu mengkonfigurasikan layanan NAT pada edge router, yaitu router yang berada di batas antara jaringan internal dan jaringan luar. Konfigurasi tersebut digunakan untuk meningkatkan skalabilitas alamat IPv4 sehingga banyak perangkat tetap dapat mengakses jaringan luar meskipun jumlah alamat IPv4 itu publik terbatas. Nah, materi ini dimulai dengan pembahasan karakteristik NAT, termasuk tujuan, fungsi, dan istilah yang digunakan. Setelah itu, kita akan mempelajari beberapa jenis NAT, yaitu NAT static NAT, ada dynamic NAT, dan ada port address translation atau PAT. Pada modul ini juga kita akan membahas kelebihan serta kekurangannya. Selanjutnya kita akan mempelajari langkah konfigurasinya serta verifikasi static NAT, dynamic NAT, dan PAT menggunakan Command Line Interface atau CLI. Di bagian akhir, materi ini akan membahas penggunaan NAT dalam lingkungan IPv4 melalui NAT 64. Dengan demikian, modul ini tidak hanya menjelaskan konsep NAT ya, tetapi juga memperlihatkan bagaimana NAT itu bekerja dan bagaimana konfigurasinya diterapkan pada perangkat jaringan. Masuk aja pada bagian 6.1 NAT karakteristik NAT ya. 611 IPv4 Private Address Space. Pembahasan NAT itu dimulai dari masalah utama yang melatar belakanginya, yaitu keterbatasan IPv4 publik. Jumlah alamat IPv4 publik itu tidak cukup memberikan satu alamat unik kepada setiap perangkat yang terhubung ke internet. Oleh karena itu, jaringan lokal umumnya menggunakan IPv4 privat yang telah ditentukan oleh dalam RFC 1918. Nah, terdapat 3 kelompok alamat IP privat. Kelompok pertama adalah jaringan 10 ya, 10.0.0.0 sampai di 10.255.255.255
dengan prefiksnya 8. Kelompok kedua itu di 172.16.00 sampai di 172.31.255 di prefiksnya itu 12. Dan kelas C atau kelompok ketiga itu 192.168.0.0 sampai di 192.168.255 dengan prefiks 16. Alamat-alamat privat tersebut itu dapat digunakan secara bebas di dalam organisasi atau jaringan lokal. Namun, alamat privat itu tidak dapat dirutekan secara langsung melalui internet. Artinya, perangkat dengan alamat privat dapat berkomunikasi di dalam jaringan lokal, tetapi tidak dapat langsung mengakses jaringan publik. Nah, agar perangkat dengan alamat privat ini dapat mengakses internet, alamat tersebut harus diterjemahkan menjadi alamat V4 publik. Nah, proses penerjemahan inilah yang dilakukan oleh NAT tersebut. Sini pada gambar terlihat jaringan internal itu menggunakan ruang IPv4 privat, sedangkan internet menggunakan alamat V4 publik. Nah, router NAT itu berada di antara kedua jaringan dan bertugas melakukan penerjemahan alamat. Tanpa NAT, ketersediaan alamat V4 memungkinkan telah habis jauh lebih awal ya. Oleh karena itu, NAT menjadi salah satu teknologi penting yang memperpanjang masa penggunaan IPv4. Lanjut, apa itu NAT ya? Jadi setelah memahami perbedaan alamat privat dan publik, pada bagian ini kita membahas pengertian NAT secara lebih jelas. Nah, NAT memiliki beberapa fungsi, tapi tujuan utamanya adalah menghemat penggunaan alamat IPv4 publik. NAT itu memungkinkan perangkat di jaringan internal menggunakan alamat V4 privat. Ketika perangkat tersebut mengakses internet, router NAT akan menerjemahkan alamat privatnya menjadi alamat publik. Selain menghemat alamat, NAT juga memberikan tingkat privasi tertentu karena alamat V4 internal tidak terlihat secara langsung oleh jaringan luar. Perangkat di internet hanya melihat alamat publik yang digunakan oleh router NAT. Router yang menggunakan NAT dapat memiliki satu atau lebih alamat IPv4 publik. Kumpulan alamat publik yang tersedia untuk proses penerjemahan itu disebut NAT pool. Pada topologi yang ditampilkan di sini, kita bisa lihat jaringan internal merupakan sebuah stop network, yaitu jaringan yang hanya memiliki satu jalur keluar menuju jaringan lain. Router 2 di sini ya berfungsi sebagai border router sekaligus router yang akan menjalankan NAT. Nah, ketika PC-PC ini ya di jaringan internal itu mengirimkan paket ke internet, paket terlebih dahulu diteruskan menuju router 2. Router tersebut kemudian menerjemahkan alamat V4 privat sumber menjadi alamat V4 publik sebelum meneruskan ke internet. Jadi di sini ya prosesnya. Sebaliknya, ketika balasan datang dari jaringan luar, router NAT akan melakukan penerjemahan kembali agar paket dapat dikirimkan kepada perangkat internal yang benar. Lanjut. Nah, bagian ini di 613 di sini ya dijelaskan di gambar dasar bagaimana NAT itu bekerja saat sebuah perangkat internal berkomunikasi dengan server internet. Dalam contoh di sini ya. Dalam contoh PC1 menggunakan alamat privat di 192.168.10.10 dan ingin berkomunikasi dengan web server yang memiliki alamat publik di 209.165.201.1. Pada awalnya, paket yang dikirimkan PC1 memiliki secure address di 192.168.10.10 dan destination address-nya 209.165.201.1. Paket tersebut bergerak menuju router yang menjalankan NAT. Ketika paket tiba, router memeriksa tabel NAT. Router kemudian mengganti alamat sumber privat memiliki PC1 dengan alamat
publik yang tersedia. Setelah diterjemahkan, paket diteruskan ke internet menuju web server. Dari sudut pandang web server, paket tersebut tidak berasal dari alamat 192.168.10.10 karena alamat privat tidak dapat digunakan di internet. Server melihat paket seolah-olah berasal dari alamat publik yang diberikan oleh router NAT tadi. Ketika server mengirimkan balasan, paket ditujukan ke alamat publik tersebut. Router NAT menerima paket, mencari pasangan alamat di tabel NAT, lalu mengganti alamat tujuan publik kembali menjadi 192.168.10.10. Dari proses ini, PC1 jadinya dapat berkomunikasi ya dengan server di internet tanpa harus memiliki alamat IPv4 publik sendiri. Lanjut di sini. 614 NAT terminologi. Untuk memahami proses NAT secara lebih tepat, di sini kita perlu mengenali beberapa istilah alamat yang digunakan. Dalam NAT, jaringan internal disebut inside network, sedangkan jaringan lain atau jaringan di luar jaringan gitu ya, internal disebut outside network. Dia ada in sama out. Penamaan alamat selalu dilihat dari sudut pandang perangkat yang alamatnya sedang diterjemahkan oleh NAT. Istilah pertama adalah inside address, yaitu alamat perangkat yang berada di jaringan internal dan sedang diterjemahkan oleh NAT. Istilah kedua adalah outside address, yaitu alamat perangkat tujuan yang berada di luar jaringan. Selain itu, terdapat istilah local address dan global address. Local address adalah alamat yang terlihat pada sisi internal jaringan. Nah, kalau global address adalah alamat yang terlihat pada sisi luar atau jaringan publik. Dari kombinasi istilah tersebut terdapat 4 jenis alamat NAT ya. Inside local address adalah alamat perangkat internet sebelum diterjemahkan dalam gambar. Di sini PC1 memiliki inside local address di 192.168.10.10. Nah, inside global address adalah alamat publik yang mewakili perangkat internal setelah diterjemahkan oleh NAT. Pada contoh, alamat 192.168.10.10 diterjemahkan menjadi ini ya, 209.165.200.226. Outside global address adalah alamat sebenarnya dari perangkat yang berada di luar jaringan. Pada gambar, web server memiliki outside global address di 209.165.201.1. Ya. Sementara itu, outside local address adalah alamat perangkat luar sebagaimana terlihat dari jaringan internal dalam kebanyakan kondisi. Outside lokal dan outside global itu memiliki nilai yang sama karena alamat server luar biasanya tidak diikut terjemahkan. Jadi, jika PC1 berkomunikasi dengan web server, tabel NAT mencatat bahwa inside lokal 192.168.10.10 dipetakan menjadi inside global 209.165.200.226. Sementara itu, alamat web server itu tetap di 209.165.201.1 sebagai outside lokal dan outside global. Oke, ini checkpoint ya. Kita lanjut 2.1.221 static NAT. Jadi setelah kita udah memahami karakteristik dan istilah NAT, pembahasan berlanjut ke beberapa jenis NAT. Yaitu jenis pertama di sini kita bahas statistik NAT. Nah, statistik NAT ini itu menggunakan pemetaan 1:1 antara inside local address dan inside global address. Pemetaan tersebut itu dikonfigurasikan secara manual oleh administrator dan akan tetap sama selama konfigurasi tidak berubah. Pada gambar ya teman-teman, pada gambar ini terdapat 3 perangkat internal di sini ya. Server menggunakan alamat privat di 192.168.10.10 dan dipetakan ke alamat publik menjadi 209.165.200.226.
Lalu PC2 di sini menggunakan di IP privat 192.168.10.11 dan dipetakan ke alamat publik yaitu 209.165.200.227. Nah, PC3 di sini menggunakan privatnya di 192.168.10.12 dan di publiknya dipetakan menjadi 209.165.200.228. Karena pemetaannya bersifat tetap, perangkat luar dapat menghubungi perangkat internal menggunakan alamat publik yang telah ditentukan. Router kemudian menerjemahkan alamat publik tersebut menuju alamat privat yang sesuai. Static ini jadinya sangat cocok ya digunakan untuk server atau perangkat yang harus selalu dapat diakses dari internet. Misalnya web server, mail server, atau perangkat administrator tertentu. Namun static NAT membutuhkan satu alamat IPv4 publik untuk setiap perangkat internal. Oleh karena itu, semakin banyak perangkat yang menggunakan static NAT, semakin banyak pula alamat publik yang harus tersedia. Lanjut 6.2.2 dynamic NAT ya. Nah, ini merupakan jenis berikutnya, itu dynamic NAT. Nah, berbeda dari static NAT yang menggunakan pasangan alamat tetap, dynamic NAT itu menggunakan sekumpulan alamat publik yang disebut NAT pool. Ketika perangkat internal ingin mengakses jaringan luar, router memilih alamat yang tersedia dari NAT pool. Proses ini dilakukan berdasarkan prinsip first come, first server, yaitu perangkat yang lebih dulu meminta akses akan lebih dulu memperoleh alamat. Dari gambar di sini kita bisa lihat PC3 dengan alamat 192.168.10.12 itu mengakses internet menggunakan alamat publik pertama yang tersedia, yaitu 209.165.200.226. Alamat lain di dalam pool masih tersedia untuk perangkat berikutnya. Dynamic NAT itu tetap menggunakan pemetaan 1:1 selama sesi berlangsung. Satu perangkat internal menggunakan satu alamat publik dari pool. Keterbatasannya adalah jumlah perangkat yang dapat mengakses internet secara bersamaan bergantung pada jumlah alamat publik di dalam NAT pool. Jika semua alamat telah digunakan, perangkat berikutnya harus menunggu hingga salah satu alamat tersedia itu kembali. Lanjut di 623 port address translation. Jenis NAT yang paling sering digunakan itu adalah port address translation atau PAT. PAT digunakan PAT ini dikenal sebagai NAT overload. Jika static dan dynamic NAT membutuhkan satu alamat publik untuk setiap perangkat yang sedang berkomunikasi, nah PAT ini beda, dia ini memungkinkan banyak perangkat internal berbagi satu alamat IPv4 publik yang sama. Untuk membedakan setiap koneksi, PAT ini tidak hanya menggunakan alamat IP, tetapi juga menggunakan nomor port TCP dan UDP. Setiap sesi komunikasi diberikan kombinasi alamat dan nomor port yang unik. Sebagai contoh, ya, PC1 dan PC2 dapat menggunakan alamat publik yang sama saat mengakses internet. Meskipun alamat publik sama, router dapat membedakan koneksi keduanya berdasarkan nomor port sumber. Ketika semua perangkat mulai koneksi, router ini menyimpan inset local address, nomor port awal dan inset global address serta nomor port hasil penerjemah di dalam tablenet. Ketika balasan dari server diterima, router ini melihat alamat dan nomor port tujuan. Berdasarkan informasi tersebut, router mengetahui perangkat internal mana yang harus menerima paket. Karena satu alamat publik itu dapat digunakan oleh banyak perangkat sekaligus. Jadi PAT ini menjadi bentuk NAT yang paling umum digunakan pada jaringan rumah, kampus, perkantoran maupun perusahaan. Ya. Lanjut 624 next available port.
Pada subbab sebelumnya dijelaskan bahwa PET menggunakan nomor port untuk membedakan setiap sesi. Lalu apa nih yang terjadi jika dua perangkat menggunakan nomor port yang sama? PET pada awalnya akan mencoba mempertahankan nomor port sumber yang digunakan oleh perangkat internal. Namun, jika nomor tersebut sudah digunakan oleh sesi lain, router akan memilih nomor port berikutnya yang masih tersedia. Nah, nomor port yang dapat digunakan umumnya dimulai dari 1024. Jika port yang sama sudah terpakai, PET mencari port tersedia berikutnya dari kelompok port yang sesuai. Dalam contoh di sini ya, beberapa host menggunakan source port 1444 karena port 1444 pada alamat publik tersebut sudah digunakan. Perangkat berikutnya mendapatkan nomor port 1445. Dengan begitu, meskipun beberapa perangkat internal menggunakan alamat privat dan nomor port awal yang sama, router itu dapat membedakan setiap koneksi melalui nomor port hasil penerjemah. Ketika paket balasan kembali, router mengubah alamat serta nomor port tujuan ke nilai aslinya, lalu meneruskan paket kepada perangkat internal yang benar. Jadi di sini pada 625 NAT dan PET comparison. Pada subbab ini ditampilkan perbandingan antara NAT biasa dan PET ya. Pada NAT 1:1, setiap insight local address itu dipetakan ke satu insight global address. Proses penerjemahannya hanya menggunakan alamat v4. Jadi oleh karena itu setiap host internal yang mengakses jaringan luar membutuhkan satu alamat publik yang berbeda. Sebagai contoh, di sini ada 4 host internal memerlukan 4 alamat insight global yang berbeda. Alamat dari 192.168.10.10 diterjemahkan menjadi 209.165.200.226, kemudian 192.168.10.11 menjadi 209.165.200.227 dan seterusnya. Sementara itu, di PET memungkinkan satu insight global address dipetakan ke banyak insight local address. PET menggunakan kombinasi alamat IPv4 dan nomor port TCP dan UDP untuk membedakan koneksi. Dengan NAT biasa, satu alamat publik hanya mewakili satu perangkat internal. Nah, kalau dengan PET, satu alamat publik dapat dibagikan kepada banyak perangkat internal sekaligus. Karena lebih hemat dalam menggunakan IPv4 publik, jadi PET ini jauh lebih banyak digunakan dibanding NAT 1:1 untuk memberikan akses internet kepada banyak perangkat. Lanjut, di sini pada 626 akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Dini Pratiwi dengan NPM 24782041. Di sini saya akan melanjutkan untuk bagian 626 ya. Nah, pada bagian 626 PET biasanya membedakan koneksi menggunakan nomor port TCP dan UDP, namun tidak semua paket IPv4 memiliki segmen layer 4 berupa TCP atau UDP. Nah, contohnya adalah ICMP yang digunakan oleh perintah ping. Nah, ICMP ini tidak menggunakan nomor port seperti TCP atau UDP. Agar beberapa sesi ICMP tetap dapat dibedakan, PET menggunakan informasi lain yaitu query ID. Nah, setiap ICMP echo request memiliki query ID tertentu. Ketika beberapa perangkat mengirimkan ping, router dapat memodifikasi query ID tersebut agar setiap sesi ini memiliki nilai yang unik. Nah, ketika echo reply kembali, router menggunakan query ID untuk menentukan perangkat internal yang sesuai. Dengan demikian, PET ini tetap dapat menangani paket ICMP meskipun paket tersebut tidak memiliki nomor port TCP atau UDP. Nah, untuk protokol lain yang tidak memiliki nomor port, cara penerjemahannya dapat berbeda-beda tergantung pada karakteristik protokol tersebut.
Baik, selanjutnya yaitu 6. Nah, 6 pada 631. Nah, setelah mempelajari jenis-jenis NAT tadi, kita perlu memahami keuntungan yang diberikan oleh teknologi ini. Keuntungan utama NAT adalah menghemat penggunaan alamat IPv4 publik. Melalui alamat private dan PET, banyak perangkat dapat berbagi satu atau beberapa alamat publik. NAT juga meningkatkan fleksibilitas koneksi ke jaringan publik. Sebuah organisasi dapat menggunakan beberapa NAT pool, alamat cadangan, atau mekanisme pembagian beban agar koneksi menjadi lebih mudah dikelola. Nah, keuntungan lainnya adalah menjaga konsistensi alamat pada jaringan internal. Jika organisasi berganti penyedia layanan internet, alamat publik mungkin berubah. Namun, perangkat internal juga tetap dapat menggunakan alamat privat yang sama sehingga seluruh host ini tidak perlu dikonfigurasi ulang. Nah, NAT juga menyembunyikan alamat IPv4 internal dari jaringan luar. Perangkat di internet hanya melihat alamat publik yang digunakan oleh router NAT. Nah, hal ini memberikan tingkat privasi tertentu karena struktur alamat jaringan internal ini tidak langsung terlihat. Meski demikian, NAT ini bukan pengganti firewall ya. Menyembunyikan alamat privat memang memberikan perlindungan tambahan, tetapi kebijakan keamanan tetap membutuhkan firewall, ACL, autentikasi, dan mekanisme keamanan lainnya. Selanjutnya yaitu 632 nih. Oke, walaupun NAT memberikan banyak manfaat, teknologi ini juga memiliki beberapa kekurangan. Nah, pertama, NAT ini dapat menambah keterlambatan dalam proses forwarding. Nah, router ini harus membaca paket, memeriksa tabel NAT, mengganti alamat IP, terkadang mengganti nomor port, kemudian menghitung ulang checksum sebelum meneruskan paketnya. Nah, keterlambatan ini menjadi lebih terasa pada aplikasi real time seperti VoIP, meskipun pada banyak jaringan modern dampaknya dapat sangat kecil. Nah, kedua, NAT menghilangkan prinsip komunikasi langsung dari ujung ke ujung atau end-to-end addressing. Nah, perangkat di internet tidak berkomunikasi secara langsung dengan alamat asli host internal, tetapi dengan alamat router NAT. Beberapa aplikasi dapat mengalami masalah karena menyimpan alamat IP di dalam data aplikasinya. Ketika router ini hanya menerjemahkan alamat pada header paket, alamat yang tersimpan di dalam data mungkin tidak ikut berubah. NAT juga membuat proses troubleshooting menjadi lebih rumit. Administrator harus melacak perubahan alamat pada setiap router NAT yang dilewati paket. Selain itu, beberapa protokol keamanan seperti IPsec dapat mengalami kendala karena NAT ini mengubah informasi di dalam header. Perubahan tersebut dapat menyebabkan pemeriksaan integritas paket gagal. Nah, NAT juga dapat mengganggu koneksi yang dimulai dari jaringan luar. Secara default, router ini tidak mengetahui perangkat internal mana yang memiliki tujuan jika belum ada pemetaan NAT. Karena itu, koneksi dari luar biasanya memerlukan static NAT. Nah, port forwarding atau konfigurasi tambahan lainnya. Selanjutnya di sini pada bagian 641 ya. Nah, ini pada bagian 641 setelah memahami konsep tadi ya, kita mulai memasuki tahap konfigurasi. Lalu bagian yang pertama membahas skenario static NAT-nya. Nah, static NAT menggunakan pemetaan pemetaan tetap antara satu alamat internal dan satu alamat publik. Nah, jenis NAT ini cocok digunakan ketika perangkat dari jaringan luar perlu memulai koneksi menuju perangkat di jaringan internalnya.
Nah, pada topologi terdapat web server di jaringan internal dengan alamat private 192.168.10.254. Nah, agar web server dapat diakses dari internet, router R2 memetakan alamat tersebut ke alamat publik 209.165.201.5. Nah, klien di jaringan luar tidak mengakses web server menggunakan alamat 192.168.10.254. Nah, klien membuka alamat publik yaitu 209.165.201.5. Router 2 kemudian menerjemahkan alamat tujuan publik tersebut menjadi alamat private web server. Nah, dengan pemetaan tetap ini, web server ini tuh dapat selalu diakses menggunakan alamat publik yang tetap sama seperti itu. Selanjutnya yaitu pada bagian 642. Nah, konfigurasi statik NAT itu terdiri dari dua tugas utama. Tugas pertama itu membuat pemetaan antara inside local address dan inside global address. Pada contoh nih, alamat private web server yaitu 192.168.10.254 dipetakan ke alamat publik yaitu 209.165.201.5. Perintah yang digunakan adalah IP NAT inside source static yaitu 192.168.10.254 lalu 200.165.201.5. Setelah pemetaan dibuat, tugas kedua adalah menentukan interface yang berada di sisi dalam dan interface yang berada di sisi luar NAT-nya. Interface serial yaitu 0/1/0 terhubung ke jaringan internal sehingga dikonfigurasi menggunakan perintah IP NAT inside. Sementara itu, interface serial 0/1/1 mengarah ke jaringan luar sehingga dikonfigurasi menggunakan IP NAT outside. Nah, setelah konfigurasi ini selesai, paket dari web server yang keluar melalui R2 akan menggunakan alamat publik yaitu 209.165.201.5. Sebaliknya, paket dari luar yang ditujukan ke 200.165.201.5 akan diterjemahkan kembali menuju ke 192.168.10.254. Seperti itu. Selanjutnya pada tahap 643 ya. Nah, pada subbab ini kita akan menganalisis proses komunikasi antara klien di jaringan luar dan web server di jaringan internal. Nah, bagian pertama. Klien ingin membuka koneksi ke web server karena klien berada di luar jaringan internal. Klien menggunakan alamat public web server yaitu 209.165.201.5 sebagai destination address-nya. Lalu yang kedua, paket ini tiba pada interface luar router R2 ya. Kemudian router memeriksa tabel NAT dan menemukan bahwa alamat 209.165.201.5 dipetakan ke 192.168.10.254. Lalu yang ketiga, router ini mengganti destination address dari 209.165.201.5 menjadi 192.168.10.254. Kemudian meneruskan paket ke web servernya. Lalu yang keempat, web server ini akan menerima paket dan mengirimkan balasan. Pada saat ini source address ini balasan tuh masih menggunakan alamat private ya, yang 192 tadi. Nah, lalu yang kelima, ketika paket balasan tiba di interface inside R2, router ini kembali memeriksa tabel NAT-nya. Router ini mengganti source address yaitu yang tadi 192 dan seterusnya menjadi alamat publik yaitu yang tadi 209. Nah, setelah itu paket diteruskan kepada klien. Dari sudut pandang klien, komunikasi ini berlangsung dengan alamat tadi ya 209 dan seterusnya
Nah, klien ini tidak mengetahui bahwa alamat sebenarnya dari web server di jaringan internal ini adalah 192.168.10.254 tadi. Seperti itu. Selanjutnya yaitu pada subbab bagian 644 ya. Oke. Nah, setelah konfigurasi dilakukan, static net ini harus diverifikasi untuk memastikan bahwa penerjemah berjalan dengan benar. Nah, perintah pertama adalah show IP net translation. Nah, perintah ini menampilkan tabel penerjemah NAT yang berisi inside global, inside lokal, outside lokal, dan outside global. Karena static net sudah dikonfigurasi secara permanen, yaitu pasangan tadi ya 200 titik dan 192 titik langsung terlihat meskipun belum ada trafik aktifnya. Nah, jika klien mulai mengakses web server, tabel net juga dapat menampilkan alamat perangkat luar yang sedang berkomunikasi. Seperti itu. Nah, perintah berikutnya adalah show IP net static ini. Show IP net statistik. Nah, perintah ini menampilkan jumlah translasi aktif, jumlah statik dan dynamic translation, interface inside dan outside, serta jumlah paket yang mengalami penerjemahan. Sebelum melakukan pengujian, statistik lama dapat dibersihkan menggunakan clear IP net static setelah klien mengakses server. Nah, nilai hits pada statistik akan meningkat. Peningkatan tersebut ini menunjukkan bahwa router ini benar-benar melakukan proses NAT. Jadi proses verifikasi ini tidak hanya melihat apakah konfigurasi ini sudah tertulis, tetapi juga memastikan bahwa paket ini benar-benar melewati dan menggunakan pemetaan NAT tersebut. Baik, selanjutnya yaitu 651 ya. Ini. Nah, setelah static NAT, pembahasan ini berlanjut ke konfigurasi dynamic NAT-nya. Nah, dynamic NAT tetap menggunakan penerjemahan 1:1, tetapi pemetaan alamatnya tidak dibuat secara permanen. Nah, router ini memilih alamat publik secara otomatis dari NAT pool ketika perangkat internal ini membutuhkan akses. Nah, pada topologi jaringan internal ini terdiri dari 192.168.10.0/24 dan 192.168.11.0/24. Lalu router R2 bertindak sebagai border router yang menjalankan dynamic NAT-nya. Nah, R2 memiliki pool alamat publik dari 209.165.200.226 sampai 200.240. Nah, ketika sebuah perangkat internal mengakses jaringan luar, router ini memberikan salah satu alamat yang masih tersedia dari pool tersebut. Alamat diberikan berdasarkan prinsip first come, first served. Nah, jika semua alamat di dalam pool ini sedang digunakan, perangkat berikutnya harus menunggu hingga salah satu alamat ini dilepaskan. Nah, lalu pada bab selanjutnya yaitu bab 652 ya. Lalu di sini konfigurasi dynamic NAT ini dilakukan melalui beberapa langkah. Langkah yang pertama adalah membuat NAT pool. Nah, pada contoh pool ini diberikan nama NAT pool 1 dan berisi alamat ini ya, alamatnya seperti ini. Nah, dengan subnet max-nya ini. Nah, perintahnya adalah IP NAT pool 1, lalu net max-nya ini. Nah, langkah yang kedua ini. Langkah yang kedua adalah membuat akses control list-nya untuk menentukan alamat internal yang boleh diterjemahkan pada skenario ini. ACL ini mengizinkan seluruh jaringan private
192.168.0.0/16 seperti itu. Lalu langkah yang ketiga adalah menghubungkan ACL tersebut dengan NAT pool menggunakan perintah IP NAT inside source list 1 pool NAT pool 1, yang artinya semua alamat yang cocok dengan ACL1 akan diterjemahkan menggunakan alamat yang tersedia di NAT pool 1. Lalu langkah berikutnya adalah menentukan interface inside dan outside. Interface yang mengarah ke jaringan internal diberi perintah IP NAT inside, sedangkan interface yang mengarah ke internet diberi IP NAT outside. Nah, setelah semua langkah dilakukan, router ini dapat memberikan alamat publik secara dinamis kepada host internal yang mengakses jaringan luar. Lalu selanjutnya pada bab ini. Nah, pada subbab ini dijelaskan proses dinamik NAT dari jaringan internal menuju jaringan luar. Nah, PC1 menggunakan alamat private. Nah, ini PC1, sedangkan PC2 menggunakan ini. Nah, keduanya mengirimkan paket menuju server dengan alamat publik, yaitu ini. Menggunakan alamat publik yang ini nih, 254. Nah, Pertama, paket dari masing-masing PC bergerak menuju router R2. Lalu alamat sumber paket masih berupa inside local address, yaitu ini ya, inside lokalnya. Nah, kedua, router memeriksa ACL untuk memastikan bahwa alamat tersebut ini diizinkan menggunakan NAT. Nah, karena keduanya cocok dengan ACL, router ini mencari alamat yang tersedia di NAT pool. Lalu PC1 memperoleh alamat inside global, yaitu ini. Sedangkan PC2 memperoleh ini inside globalnya. Nah, pemetaan tersebut kemudian disimpan di tabel NAT. Nah, ketiga, yaitu router mengganti source address paketnya. Nah, paket dari PC1 sekarang terlihat berasal dari ini ya, dari nih. Sedangkan paket dari PC2 terlihat berasal dari ini. Nah, setelah penerjemahan, kedua paket diteruskan menuju server nih. Nah, dari sisi server, kedua PC ini terlihat sebagai dua perangkat dengan alamat publik yang berbeda, seperti itu. Selanjutnya kita melihat bagaimana paket balasan bergerak dari server menuju jaringan internal. Nah, server membalas paket pertama ke alamat tadi ya, yang 200.226 tadi, dan paket kedua ke alamat yang tadi 200.227. Nah, kedua alamat tersebut merupakan inside global address yang sebelumnya diberikan oleh router 2. Nah, ketika paket tiba di interface outside, R2 ini memeriksa tabel NAT. Router menemukan bahwa yang 200.226 itu dipetakan ke 10.10, sedangkan 200.227 itu dipetakan ke 11.10. Nah, router kemudian mengganti destination address paket pertama menjadi 192.168.10.10 dan paket kedua menjadi 192.168.11.10. Setelah diterjemahkan, paket diteruskan melalui jaringan internal menuju PC yang sesuai. Dengan demikian, tabel NAT menjadi acuan router untuk memastikan bahwa setiap balasan dari jaringan luar dikirimkan kepada perangkat internal yang benar, seperti itu. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, sebentar.
Oke, izin memperkenalkan diri, nama saya Yulia Roslina dengan PM 2478065. Di sini saya akan melanjutkan mengenai modul 6.5.5 verifikasi dynamic NAT. Nah, jadi dynamic NAT itu dapat diverifikasi menggunakan beberapa perintah. Perintahnya itu ada show IP NAT translation, itu untuk menampilkan static translation yang telah dikonfigurasi, serta dynamic translation yang terbentuk karena adanya traffic. Nah, jika ditambahkan keywords for both, router itu bisa menampilkan informasi yang lebih lengkap seperti waktu pembuatan entry-nya, berapa lama entry telah digunakan, dan batas waktu sebelum entry dihapus. Nah, secara default, entry dynamic NAT ini memiliki waktu yang kadaluarsa. Jika tidak digunakan lagi hingga melewati batas waktu, entry-nya akan dihapus dan alamat publiknya akan dikembalikan ke NAT pool-nya. Nah, untuk menghapus seluruh dynamic translation secara manual, itu digunakan perintah clear IP NAT translation. Nah, perintah ini hanya menghapus entry dinamis, sedangkan static translation ini tidak dapat dihapus dengan cara tersebut. Perintah show IP NAT static digunakan untuk melihat jumlah translasi aktif, jumlah alamat di dalam NAT pool, jumlah alamat yang sudah dialokasikan, serta nilai hits dan miss-hits nya. Konfigurasi juga dapat diperiksa melalui show running config, terutama untuk memastikan NAT pool, ACL, perintah insight, source, dan penetapan interface telah selesai. Nah, dengan rangkaian verifikasi tersebut, administrator dapat memastikan bahwa alamat publik diberikan kepada host internal dengan benar dan dikembalikan ke pool setelah tidak digunakan. Tuh. Kita lanjut ke bagian berikutnya, yaitu ini paket tracernya kita tidak ya, kita langsung ke bagian 6. Nah, skenario. Setelah dynamic NAT, kita memasuki konfigurasi PAT atau NAT overload. Nah, pada PAT terdapat konfigurasi dengan dua cara. Cara pertama yaitu menggunakan satu alamat IPv4 public, biasanya alamat yang terdapat pada interface flow router. Cara kedua adalah menggunakan sebuah pool alamat public. Dalam skenario pada gambar jaringan internal memiliki PC1 dengan alamat 192.168.10.10 dan PC2 dengan alamat 192.168.11.10. Keduanya ingin mengakses server di internet. Nah, router 2 ini menggunakan satu alamat inside global, yaitu 209.165.200.200.25. Kedua perangkat dapat menggunakan alamat publik yang sama karena PAT membedakan koneksi berdasarkan nomor port. Nah, sebagai contoh, koneksi dari PC1 dan PC2 dapat sama-sama diterjemahkan ke alamat 2009.165.200.200.25, tetapi menggunakan nomor port hasil penerjemahan yang berbeda. Begitu, kita lanjut ke bagian berikutnya, yaitu config PAT to use a single IPv4 address. Nah, untuk menggunakan alamat IPv4 public, konfigurasi PAT hampir sama dengan dynamic NAT. Perbedaannya terletak pada penggunaan keywords overload. Pertama, dibuat ACL untuk menentukan jaringan internal yang boleh diterjemahkan. Pada contoh, ACL1 mengizinkan jaringan 192.168.0.0/16. Selanjutnya digunakan perintah IP NAT inside source list 1 interface serial 0/1/1 overload. Nah, perintah tersebut berarti semua alamat yang cocok dengan ACL1 akan diterjemahkan menggunakan alamat IPv4 yang terpasang pada interface 0/1/1. Nah, keyword overload ini memungkinkan banyak perangkat menggunakan alamat interface tersebut secara bersamaan. Nah, router ini membedakan setiap sesi menggunakan nomor port. Selain itu, interface internal juga dikonfigurasi sebagai IP NAT inside, sedangkan interface menuju internet dikonfigurasi IP NAT outside-nya. Nah, dengan konfigurasi ini, seluruh host internal dapat berbagi satu alamat publik saat mengakses internetnya. Gitu, kita lanjut ke bagian berikutnya, yaitu konfigurasi PAT to use address pool. Nah, selain menggunakan satu alamat interface, PAT juga dapat menggunakan beberapa alamat publik dalam sebuah pool. Nah, metode ini digunakan ketika penyediaan layanan memberikan lebih dari satu alamat publik kepada organisasi. Walaupun tersedia banyak alamat, setiap alamat dalam pool tetap dapat digunakan bersama-sama oleh banyak perangkat karena keyword overload diaktifkan. Pada contoh, dibuat NAT pool bernama NAT pool
2 yang berisi alamat 209, 165, 200, 226 sampai 209, 165, 200, 240. ACL 1 kembali digunakan untuk mengizinkan jaringan privat 192, 168, 0.0/16. Setelah itu ACL dan NAT pool dihubungkan menggunakan perintah IP NAT inside source list 1 pool NAT pool 2 overload. Nah, tanpa keyword overload, satu alamat publik hanya dapat digunakan oleh satu host pada satu waktu dengan overload. Nah, satu alamat dalam pool dapat digunakan oleh banyak host dengan nomor port yang berbeda. Terakhir, interface internal ditandai sebagai inside dan interface menuju internet ditandai sebagai outside. Tuh. Kita lanjut ke bagian berikutnya. Analyzing path PC to server. Pada sebab ini kita ingin menganalisis perjalanan paket dari PC menuju server ketika PAT digunakan. PC 1 mengirimkan paket ke server 1 menggunakan source address 192.168.10.10 dan source port 144. Sementara itu PC 2 mengirimkan paket ke server 2 menggunakan source address 192.168.11.10 dengan source port 1444. Nah, ketika paket PC 1 tiba di router 2, router menerjemahkan alamat sumber menjadi 209.168.200.225. Router mempertahankan source pada port 1044 karena sudah dipakai oleh PC 1. Agar tidak terjadi duplikasi, router mengubah source port milik PC 2 menjadi 1445. Dengan demikian, tabel NAT menyimpan dua entry yang berbeda. PC 1 sebagai 192.168.10.1000 yang diterjemahkan menjadi 209.165.200.225 1444. Sementara itu PC 2 dicatat sebagai 192.168.11.10.1444 yang diterjemahkan menjadi 209.168.200.225 1445. Meskipun kedua perangkat berbagi alamat publik yang sama, nomor port membuat setiap sesi tetap dapat dikenali secara terpisah. Begitu. Kita lanjut ke bagian berikutnya. Nah, analyzing path server to PC. Setelah paket mencapai server mengirimkan balasan menuju alamat public router. Balasan dari server 1 ditunjukkan ke 2009.165.200.225 dengan port tujuan 1444. Ketika paket tiba, router kemudian mengganti destination address menjadi 192.168.10.10 dan mempertahankan port tujuan 1444. Paket lalu diteruskan kepada PC 1. Nah, balasan dari server 2 ditujukan ke alamat publik yang sama tetapi menggunakan destination port 1445 berdasarkan tabel NAT. Router mengetahui port 1445 mewakili PC 2. Router mengganti destination address menjadi 192.168.11.10. Router juga mengembalikan destination dari port 1445 menjadi port awal yaitu yang digunakan PC 2 yaitu 1444. Nah, dari sini kita melihat bahwa nomor port menjadi informasi penting untuk membedakan perangkat ketika banyak host menggunakan satu alamat publik yang sama. Kita lanjut ke bagian berikutnya, verifikasi PAT. Nah, PAT diverifikasi menggunakan perintah yang sama seperti jenis NAT lainnya. Perintah show IP NAT translation menampilkan tabel translasi pada tabel tersebut. Dua host internal dapat terlihat menggunakan inside global address yang sama, tetapi memiliki nomor port yang berbeda. Sebagai contoh, PC 1 ini menggunakan IP 209.165.200.225 sedangkan PC 2 menggunakan 209.165.200.225 1445. Nomor port inilah yang membuktikan bahwa pet sedang digunakan. Jika hanya melihat alamat IP, kedua koneksi tampak berasal dari alamat yang sama. Perintah show IP static juga digunakan untuk melihat jumlah translation interface inside dan outside, konfigurasi pool, jumlah alamat yang tersedia, serta jumlah alamat yang telah dialokasikan.
Nah, pada contoh, NAT pool memiliki beberapa alamat publik, tetapi hanya satu alamat yang dialokasikan untuk melayani dua translasi. Hal tersebut menunjukkan bahwa satu alamat publik sedang dibagi ke beberapa sesi melalui PAT, gitu. Kita lanjut ke bagian berikutnya. Di bagian sini. Nah, NAT for IPv6. Setelah membahas NAT untuk IPv4, muncul pertanyaan apakah NAT juga diperlukan dalam jaringan IPv6? IPv6 dikembangkan dengan alamat yang sangat besar, yaitu menggunakan alamat 128 bit. Dengan jumlah alamat tersebut, IPv6 tidak memerlukan NAT untuk menghemat alamat seperti IPv4. IPv6 juga memiliki Unique Local Address atau ULA. Alamat ini mirip dengan alamat IPv4 karena digunakan untuk komunikasi lokal, namun ULA tidak dirancang sebagai cara utama untuk menyembunyikan perangkat melalui NAT. Dalam IPv6, setiap perangkat pada dasarnya dapat memiliki alamat global yang unik. Keamanan tidak bergantung pada penyembunyian alamat, tetapi diterapkan melalui firewall dan kebijakan keamanan jaringan. Jadi, meskipun NAT untuk menghemat alamat tidak diperlukan, masih terdapat kebutuhan untuk menerjemahkan komunikasi antara perangkat IPv6 dan jaringan IPv4. Proses tersebut dikenal sebagai NAT 64. Oke, kita lanjut ke bagian berikutnya, yaitu NAT 64. Nah, NAT 64 ini digunakan dalam konteks yang berbeda dari NAT IPv4. Tujuan NAT 64 bukan untuk menghemat alamat IPv6, melainkan membantu komunikasi antar jaringan IPv6 dan IPv4. Pada gambar, terdapat jaringan yang hanya menggunakan IPv6. Jaringan tersebut perlu berkomunikasi dengan internet IPv4. Router NAT 64 menerjemahkan paket IPv6 menjadi paket IPv4 agar dapat diteruskan ke jaringan IPv4. Ketika balasan kembali diterima dari IPv4, router NAT 64 menerjemahkan kembali menjadi paket IPv6 mengirimkan ke perangkat asalnya. Nah, jika tujuan komunikasi merupakan jaringan IPv6, perangkat dapat berkomunikasi secara native tanpa melalui penerjemahan. Idealnya, komunikasi IPv6 dilakukan secara langsung, namun selama proses perpindahan dari IPv4 ke IPv6, beberapa teknik masih dibutuhkan untuk menghubungkan kedua jenis jaringan. Selain NAT 64, terdapat mekanisme lain seperti dual stack, tunneling, NAT PT, dan NAT 64 dual stack memungkinkan perangkat menjalankan IPv4 dan IPv6 secara bersamaan. Tunneling itu membungkus paket IPv6 dalam paket IPv4 agar dapat melewati jaringan IPv4. NAT 64 sebaiknya digunakan sebagai mekanisme transisi, bukan sebagai strategi permanen. Tujuan akhirnya adalah agar jaringan dapat menggunakan IPv6 secara natif tanpa bergantung pada penerjemah. Begitu. Nah, kita lanjut ke bagian 8.3. What did learn in this module? Nah, sebab ini merupakan rangkuman dari seluruh materi yang telah dipelajari dalam modul 6. Pertama, kita ini memahami bahwa NAT dikembangkan karena jumlah alamat IPv4 publik terbatas. Perangkat di jaringan internal menggunakan alamat privat, sedangkan router NAT menerjemahkan alamat tersebut menjadi alamat publik ketika perangkat mengakses jaringan luar. Oke, kita bisa mempelajari istilah inside lokal, inside global, outside lokal, dan outside global. Outside lokal dan outside global. Istilah tersebut membantu menjelaskan alamat sebelum dan setelah proses penerjemahan. Selanjutnya kita juga membahas 3 jenis NAT. NAT statik menggunakan pemetaan 1:1 yang bersifat permanen. Jenis ini cocok untuk server internal yang selalu harus dapat diakses dari jaringan luar. Dynamic NAT juga menggunakan pemetaan 1:1, tetapi alamat publik dipilih secara otomatis dari NAT pool. Alamat diberikan berdasarkan ketersediaan dan dikembalikan ke pool setelah tidak digunakan. PAT memungkinkan banyak perangkat menggunakan satu alamat publik yang sama. Setiap koneksi dibedakan melalui nomor port TCP atau UDP. Untuk paket seperti ICMP tidak memiliki nomor port. Router dapat menggunakan informasi seperti query ID. Nah, kita bisa membandingkan kelebihan dan kekurangan NAT. NAT menghemat alamat IP publik, memberikan fleksibilitas menjaga konsistensi alamat internal, dan menyembunyikan struktur alamat privat. Namun, NAT dapat menambah proses pada router, menghilangkan komunikasi end-to-end, mempersulit troubleshooting, dan menimbulkan masalah pada beberapa protokol
pada bagian konfigurasi. Kita mempelajari cara membuat static NAT dengan pemetaan langsung antara inside local dan inside global address. Kita juga mempelajari cara menentukan interface inside dan outside, menganalisis perjalanan paket serta melakukan verifikasi dengan show IP NAT translation dan show IP NAT static. Untuk dynamic NAT, kita mempelajari cara membuat NAT pool, menentukan alamat yang boleh diterjemahkan dan menggunakan ACL, menghubungkan ACL dengan pool, serta memverifikasi alokasi alamat. Pada konfigurasi PAT, kita juga mempelajari dua metode, yaitu menggunakan satu alamat IPv4 pada interface, lalu menggunakan sebuah address pool keyword overload untuk menjadi bagian penting karena memungkinkan banyak host berbagi alamat publik yang sama. Terakhir, kita membahas NAT 64 sebagai mekanisme transisi yang memungkinkan perangkat IPv6 berkomunikasi dengan jaringan IPv4. NAT 64 bukan digunakan untuk menghemat alamat IPv6, melainkan untuk menjembatani dua protokol yang berbeda. Jadi, setelah menyelesaikan modul ini, diharapkan kita mampu menjelaskan fungsi NAT, membedakan static NAT, dynamic NAT, dan PAT NAT, memahami kelebihan serta kekurangan, melakukan konfigurasi dan verifikasi NAT pada router, serta memahami peran NAT dalam proses transisi menuju IPv6. Mungkin hanya itu saja yang bisa dijelaskan oleh kelompok kami. Jika banyak kesalahan, kekurangan, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.